Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mendapatkan seorang narasumber dari pekerjaan fishing, yang mana pekerjaannya itu long time, dari 14 jam hingga 16 jam ya pekerjaannya. Jadi di sini teman kita ini bekerja long time tapi gajinya tidak sesuai. Bahwasanya di fishing itu tidak mendapatkan gaji lembur. Nah, apakah benar dan bagaimana ceritanya? Dan kita langsung hubungi langsung. Kebetulan sekali saya sudah terhubung oleh teman kita yang berada di fishing, untuk namanya tidak saya sebutkan. Informasi yang penting buat teman-teman semuanya yang ingin ikut ujian fishing ataupun yang sudah berada di SLC fishing ataupun yang masih di roster fishing. Nah, oke. Halo Mas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam. Sehat? Selamat. Alhamdulillah sehat Mas. Ini ketemu lagi sama Mas Wahono ya. Iya, ini sudah pernah kita memberikan informasi ya Mas bersama kemarin ya. Iya. Mas, ini gimana Mas ceritamu di tempatmu ini sudah berapa bulan atau berapa tahun? Saya baru kurang lebih ya mau ke 3 bulan lah. 3 bulan di fishing. Iya, betul. 3 bulan di fishing. Nah, 3 bulan di fishing ini bagaimana Mas ceritamu? Kok sampai gajimu tidak sesuai dan jam kerjamu berapa jam? Kalau jam kerja itu mungkin hampir menyeluruh ya. Kalau rata-rata di fishing itu jam kerja itu minimal mungkin 13 jam, 14 jam. 13. Kalau saya sendiri itu minimal itu 13 jam setengah. 13 Maksimal jam. bisa 16. Ya, berangkat jam berapa itu? Biasanya itu mulai ya Mas, mulai kerjanya. Soalnya kan saya di laut sih, banyak kan di laut. Iya. Mulai kerja jam 4 Mas. Jam 4 itu udah bel bunyi, itu udah persiapan langsung kerja. Selesai kadang jam 7 malam, jam 8 malam, itu bisa dihitung sendiri Mas. Oh, jam 4 pagi ya? Iya, jam 4 pagi sampai jam 8 malam. Lah, itu yang bikin nggak enak itu kan istilahnya kebijakan sajang. Kalau sajangnya bagus, sajangnya baik, itu dikasih istirahat Mas. Dikasih istirahat. Tapi kalau enggak ya aduh Mas, kalau di fishing ya kita makan itu makanannya mungkin masih di tenggorokan, itu ya, sudah disuruh kerja lagi. Ibarat kata nggak ada waktu istirahat Mas. Mungkin kalau kita yang biasa ngerokok, ibarat kata yang biasa ngerokok itu belum sampai setengah batang kayaknya udah kerja lagi. Itu ya nggak enaknya seperti itu. Tapi sebagian sajang ya, tidak semua ya. Iya. Kebetulan tidak di semua. sajangnya Mas ini agak sedikit pelit dan juga tidak memberikan waktu jeda istirahat ya. Iya betul, tapi memang kebanyakan sih rata-rata seperti itu Mas. Cuma ya nggak semua sih, cuma ya rata-rata seperti itu. Di fishing itu untuk perhatian untuk teman-teman semua, makanya harus siapin mental, benar-benar mental, fisik, dan ya kekuatan. Soalnya gini, kalau kita nggak mabok laut, itu ibarat kata kita udah lulus. Tinggal fisik kita, siapin fisik. Kalau mabok laut itu lebih parah lagi. Mabok laut kayak lebih teman parah. saya, aduh mabok laut ampun dah. Kalau saya sendiri alhamdulillah nggak mabok laut. Teman saya mabok laut karena jam kerja fishing panjang, dia sekarang itu masih di rumah sakit. Kemarin mabok laut 3 hari, hampir pingsan, kayaknya pingsan. Waduh. Nah itu mabok laut ya? Sama-sama tak baru datang? Iya, dia lebih itu malah lebih dulu terakhir dari saya. Jadi dia baru 1 bulan, dia mabok laut. Oh, baru datang ya? Baru datang, benar. Untuk gajimu gimana Mas? Jelaskan untuk gajimu saat ini, dari katanya kamu punya keluhan sedikit, mungkin bisa diceritakan buat teman-teman. Ya, kalau untuk gaji sendiri sih saya kan datang ke sini kan rame-rame ya Mas. Iya. Ada sekitar satu daerah itu ada 4 sampai 5 teman yang datang bareng gitu loh. Saya tanya rata-rata gaji sesuai dengan di SLC. Iya. Di saya itu nggak tahu kenapa kok banyak potongan. Oh, banyak Jadi potongan.
Nah, terus potongannya itu yang potongan nggak wajar. Terus kayak semisal uang makan sama asrama itu bisa kepotong 500, sebenarnya itu kemungkinan itu uang dari ngambil PMI. Saatnya ngambil PMI, beliau nggak mau rugi kalau misal ada yang kabur, orangnya kabur, jadi dia motong seenaknya gitu. Oh gitu, motong seenaknya biar nanti nggak kabur lah, istilahnya dikasih janji juga ya itu ya. Betul. Terus ada lagi Sajang yang begini, kemarin teman saya juga ada yang sama, jadi beliau itu nggak dibayar kerjanya selama 10 hari Mas. 10 hari nggak dibayar? Kalau nggak dibayar, jadi semisal beliau itu datang 1 Januari ya, semisal 1 Januari, harusnya kan gajian 1 Februari. Iya. Nah, dia gajian itu 10 Februari. Oh, 10. Hitungannya gantungan. Dan nggak gantungan lagi Mas, itu udah nggak dibayar. Oh. Ya sih 10 hari, itu hitungannya buat ngambil biaya ngambil kamu ke Nodombu kayak gitu. Tapi itu mungkin lebih mendingan ya Mas, kita gaji bisa full. Kalau saya kemarin potong banyak banget hitungannya, ada uang asrama, ada uang makan, ada uang Nodombu. Banyak potongan gitu ya. Dan hasilnya banyak. Untuk finishing berapa? Dapat berapa bersihnya? Biarlah. Kalau untuk nominal ya nggak saya sebutin Mas lah. Cuma ya bisa dikalkulasi sendiri lah. Buat Nodombu aja mungkin sekitar 400 ribuan lah. Iya. Oh iya, kalau dipotong 400 ribu, kalau Nodombu dan 2000 ya tinggal 1600 lah. Guys, lebih kurang lagi Mas. Iya. Ya Allah, ya seperti itu ya. Untuk kerjanya gimana Mas? Menurut Mas ini pertama kali datang ke Korea, itu di fishing kerjanya gimana, dan di Indonesia sudah punya pengalaman kerja terkait fishing atau belum? Waduh, pertama kerja yang ngenes Mas. Ngenes. Ngenes. Iya, ngenes banget. Ngenes gimana? Padahal di Indonesia ya saya juga ibarat kata yang nggak jauh-jauh amat lah dari seorang pelaut gitu Mas. Oh, sudah punya basic pelaut ya? Iya, bukan pelaut ya, juga kerja di tambak gitu Mas. Tapi ya sering ke laut gitu loh. Iya. Itu saya sendiri itu mengalami situasi yang apa ya, yang membuat sebenarnya mental itu bisa turun Mas. Iya. Bisa down. Karena apa? Kalau di fishing itu memang kerjanya itu berat Mas. Teruntuk tanji sendiri. Kalau untuk tanji itu kan penangkapan kayak cumi-cumi itu ya? Iya, kayak gurita itu kan kerjanya itu kita nggak bisa lelet sedikit pun Mas. Jadi walaupun saja nggak bilang pali-pali, kalau kita nggak pali-pali kita kena Mas. Oh iya, dalam arti kena yang putaran muter-muter itu ya? Iya, benar. Makanya itu aduh, benar-benar dari kita sendiri harus memang cepat. Kalau nggak cepat ya siap-siap nanti kena tanjinya, ya siap, kakinya ya pasti sakit, dadanya atau perutnya pada saat dilempar. Ya seperti itu. Dari sepengetahuan Mas sendiri, sudah di sini 3 bulan, pernah nggak dengar temen-temennya yang di daerah di situ melarikan diri? Iya, benar. Teman saya yang barengan saya udah melarikan diri Mas, rata-rata. Yang barengan udah melarikan diri? Udah, sama di Tanji saya. Karena apa? Kok faktor apa dia? Yang pertama pastinya mabuk laut Mas. Mabuk laut. Dan yang kedua mabuk laut. Keras. Kerjanya. Nah, kalau kita sebagai seorang sebagai pekerja fishing ya, pertama kerja nggak mabuk laut itu udah lulus ibarat kata Mas. Udah lulus, sudah mendingan banget. Cuma ini teman-teman kalau misal bisa sebelum ke fishing ya, sebelum berangkat ke Korea itu coba untuk ke laut dulu lah. Laut dulu untuk mencoba mabuk laut atau enggak gitu ya? Betul, iya, untuk mencoba mabuk laut apa enggak. Kalau misal masih mabuk laut dipaksakan aja, mendingan kita mabuk laut di Indonesia. Iya, di istilahnya dicoba lah. Betul, bisa istirahat. Jadi kalau sudah di Korea ini badan itu nggak kaget-kaget amat. Karena apa? Kalau udah di Korea, udah mabuk laut, udah kerjanya berat, aduh, ampun dah. Benar, kasihan, pasti bisa pingsan. Baru pokoknya udah beradu lah. Mendingan saran saya ya
bisa dicoba dulu lah ke latihan dulu, laut atau latihan dulu gimana. di Indonesia. Nyebrang atau gimana, nanti kalau misal mabok laut kan seminggu aja lah dipaksain, kan bisa pulang istirahat, nanti berangkat lagi sampai benar-benar badan kita itu merasa kayak udah nggak mabok, udah lumayan. Jadi nanti kalau udah sampai di Korea itu badan udah mendingan, udah bisa adaptasi dengan lautnya walaupun belum dengan pekerjaannya kayak gitu. Iya. Jadi ini teman-teman, bukannya kita itu menakut-nakuti, bukan, tapi kita memberikan fakta yang sudah terjadi yang ada di sini ya, Mas. Betul. Ya, betul bukan sekali. Bukannya kita untuk menakut-nakuti buat teman-teman untuk proses fishing, bukan. Kita memberikan support dan memberikan gambaran pekerjaan supaya teman-teman nanti setelah sampai di sini mendapatkan baik itu sajang baik atau tidak, itu tidak kaget. Betul. Karena tidak semua sajang kan, Mas, untuk kriteria sajang baik itu ya. Tidak semua sajang, Mas. Kebanyakan sajang itu ya seperti itulah. Teman saya malah ada yang tidur cuma 4 jam, Mas. Iya. Untuk terakhir, Mas, tentang bahasa, sampean bahasanya gimana waktu datang? Kalau bahasa saya sebenarnya masih sangat kurang sekali, Mas. Cuma untuk saat pengertian. Terus kalau kita kalau memahami sedikit-sedikit pasti udah mulai telinga udah bisa mendengar itu, Mas. Udah mengerti bahasa sajang. Yang penting kita itu bisa latihan adaptasi lah, sama omongan sajang, sama pekerjaan. Nanti juga bisa sendiri, Mas. Saya aja ini udah baru 3 bulan udah mulai paham, bisa, Mas, apa yang paham ya. Bisa. Apa keseharian? Makanya kalau betul keseharian sajang perintah apa saya udah bisa, udah ngerti kayak gitu. Iya. Terakhir, Mas, untuk pesan-pesan buat teman-teman yang pengen ikut ujian fishing tahun ini, karena kuotanya sangat banyak sekali ya, mayoritas. Kemungkinan besar ini KKM-nya juga kecil, 4097 ini bukan kuota yang kecil. Dan buat Mas ini apa pesan-pesan buat teman-teman jika mengikuti fishing? Kalau pesan dari saya, kalau memang kalian itu teman-teman itu bukan basic seorang pelaut, itu dipikirkan matang-matang, ataupun nanti bisa pelajari lah di Indonesia dulu, karena untuk di fishing itu benar-benar nggak main-main pekerjaannya, sangat jauh berbeda sama sektor lainnya. Nah, harus badan itu setidaknya itu harus dikondisikan dengan pekerjaan di sini. Nah, kalau misal ya sekuat-kuatnya badan, kalau sudah mabok laut itu lemesnya minta ampun. Itu saya tahu dari pengalaman teman saya yang mabok laut. Makanya apa? Usahain di Indonesia itu sebelum kalian teman-teman semuanya itu mau milih ke sektor fishing, itu dicoba dulu mending. Dipikirkan matang-matang, karena pekerjaan di fishing itu luar biasa. Beratnya, kerasnya ya. Kerasnya benar. Makanya memang tidak semua, rata-rata memang seperti itu. Entah itu di penangkapan gurita, entah itu di tombal, itu sama sebenarnya beratnya. Tapi sektor awal yang membuat kita bertahan dan nggak bertahan itu fisik dulu, Mas, mabok lautnya dulu. Kalau kita mabok laut, poin pertamanya lah ya, pertamanya kita wajib tidak mabuk laut. Kalau semisal kita nggak mabok laut, itu nanti bikin adaptasi ke depannya itu lebih mudah. Untuk masalah kerjaan berat, dimanapun pekerjaan pasti berat. Cuma kalau kita bisa adaptasi lingkungan dulu, insya Allah bisa mendingan lah, bisa adaptasi untuk bahasa, kita bisa lebih cepat. Betul. Tapi kalau udah mabok laut ya, itu nggak bisa mikir apa-apa, pasti kerjaan nggak dipikir, bahasa nggak dipikir, yang dipikir itu tuh doang kayak gitu. Betul. Saya dipikirkan matang-matang, mendingan sabar aja dulu sambil belajar bahasa, pilih sektor lain. Kalau memang udah mantep, udah basicnya, udah merasa tidak mabok laut, udah kuat mental dan fisiknya, bisa diambil di fishing. Terima kasih. Banyak enaknya juga di fishing gaji bisa besar loh, Mas. Walaupun 6 bulan itu bisa sampai 4 juta ya, Mas. Di fishing ya.
Di fishing benar. Enaknya di situ. Kita bisa nego gaji sesukanya. Kalau Sajang suka sama kita Dan baru sudah pinter. 4 bulan. Udah pintar 4 bulan, 5 bulan kita ibarat kata mau minta keluar, Sajang nggak diperbolehin sama Sajang. Kalau memang Sajangnya nggak pelit ya, minta naik gaji. pasti menawarkan naik gaji bener. Teman saya ada nih, yang 6 bulan dia gajinya udah 3 jutaan, Mas. Iya, betul. Nah, itu Ya memang di terus, fishing ada yang seperti itu, yang gajinya kalau yang pinter ya, yang pinter itu bisa menaikkan gaji dengan skillnya dan menaikkan gaji betul. dengan bonusnya juga bisa, ya kan? ya. Bahkan Terus enaknya, gimana? enaknya lagi itu kalau di fishing itu kalau anginnya besar kita nggak berangkat, Tapi tetap digaji. tetap digaji. Kayak saya besok 3 hari angin besar nggak berangkat, tapi tetap digaji. Enaknya seperti itu. Iya, Jadi betul, ada betul. Ada plus dan minusnya lah. Iya, tapi kebanyakan minusnya karena capeknya itu berlebih. Waduh. Iya. Oke, terima kasih Mas. Ya sudah memberikan informasi banyak tentang fishing buat teman-teman juga yang baru datang ataupun yang baru saja mengikuti channel saya, bisa dilihat ataupun bisa didengarkan secara langsung dari Mas E yang sudah memberikan informasi, yang sudah bekerja di fishing selama 3 bulan, apa penderitaannya, suka dukanya sudah dikasih tahu buat teman-teman semuanya, bisa dikoreksi sendiri dan bisa dipilih sendiri bagaimana nanti setelah sampai di Korea Anda harus bagaimana dan apa sektor apa yang harus kalian pilih setelah mendengar video ini. Nah, semoga bermanfaat dan terima kasih Mas ya sudah memberikan informasi. Saya doakan masih tetap betah dan insya Allah gajinya akan bertambah, sajangnya jadi baik dan bisa menegosiasi, bisa mendapatkan gaji 3 juta lebih. Amin. Siap. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas. Mungkin lain waktu kita bisa sambung lagi. Nah, mungkin itu saja teman-teman. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam. Kegagalan adalah kunci dari keberhasilan. Annyeonghaseyo.